Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Hajah Umairah selaku kepala sekolah di sekolah kita yang tercinta ini, juga Bapak dan Ibu guru yang saya kasih, serta teman-teman yang selalu saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya, nikmatnya, kita dapat berkumpul di upacara pagi ini dalam keadaan sehat dan tanpa hambatan apapun. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata mengenai perilaku yang sangat membahayakan siswa, yakni bullying. Teman-teman pastinya sudah mengetahui bahwa bullying ini masih marak terjadi di beberapa tempat, termasuk sekolah yang diketahui merupakan wadah untuk menimba ilmu. Memang peristiwa tersebut tidak terjadi di lingkungan sekolah kita, namun kita harus tetap waspada mencegah hal itu untuk terjadi. Bullying merupakan sebuah kata yang sudah terkenal di kalangan remaja. Bagi yang belum mengetahui apa itu bullying, bullying adalah tindakan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok baik secara verbal, fisik maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Maka dari itu, bullying tidak seharusnya dilakukan oleh kalangan manapun karena memiliki dampak yang sangat berbahaya baik itu fisik maupun mental. Namun mengapa kasus ini masih banyak terjadi di luar sana? Contohnya kasus yang terjadi pada seorang siswa di Ohio. Dia tewas karena dibully dengan cara dipukuli oleh teman-temannya. Kalau dipikir-pikir, mengapa teman-temannya tega melakukan hal tersebut? Ya ternyata memang banyak sekali faktor seseorang untuk melakukan bullying. Yang pertama dan yang paling dekat dengan kita yaitu adalah keluarga sendiri. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah. Misalnya adalah memiliki orang tua yang suka menghukum anaknya, sehingga anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Faktor yang kedua yaitu adalah sekolah. Ada banyak sekali pihak sekolah yang mengabaikan perilaku bullying ini, sehingga anak-anak yang berperan sebagai pembuli akan merasa bebas mendapat penguatan untuk melakukan intimidasi terhadap anak-anak yang lemah. Bullying tentunya juga akan berkembang pesat ketika pihak sekolah memberi masukan yang negatif kepada siswanya. Misalnya berupa hukuman yang sangat tidak membangun, tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang diperbuat. Hal tersebut biasanya membuat siswa memberontak dan tidak ingin diatur kembali. Sebenarnya masih banyak faktor yang lain penyebab bullying, namun saya akan menyebutkan faktor terakhir dan paling berpengaruh yaitu teman sebaya dan kondisi sosial. Para siswa tidak selamanya memiliki lingkungan yang baik. Terkadang anak-anak ingin mendapatkan validasi dari orang lain, sehingga beberapa siswa yang memiliki teman sebaya akan mengajak dan membentuk kelompok untuk membuktikan bahwa mereka adalah yang terkuat. Kondisi sosial juga dapat menjadi penyebab perilaku bullying. Salah satunya adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswanya. Dari beberapa faktor yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ternyata bullying juga memiliki berbagai macam jenisnya. Jenis yang paling berbahaya adalah yang sering terjadi belakangan ini, yaitu cyberbullying. Jenis bullying ini adalah bentukan yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Para pembuli memiliki cara baru untuk mengejek dan memberikan pesan negatif kepada korbannya. Tak hanya itu, mereka juga bisa membuat sebuah website dan menyebarkan video untuk mempermalukan korbannya. Hal ini tentunya sangat berbahaya karena biasanya dalam cyberbullying ini para pembuli tidak memakai identitas asli dan bersembunyi di balik akun anonimnya, sehingga para korban tidak tahu siapa yang berbuat dan tidak bisa melaporkannya. Jenis yang kedua yaitu bullying fisik. Penindasan secara fisik ini adalah bullying yang paling dapat dilihat dampaknya. Jenis penindasan fisik yang biasanya dilakukan di kalangan siswa adalah memukul, cekek, menjambak, menendang, mencakar, dan lain sebagainya. Bullying jenis ini tentunya sangat berbahaya bagi siswa karena dapat membuat korban kesakitan dan memiliki bekas luka yang mengganggu proses pembelajaran. Lalu jenis yang terakhir adalah, dan sama bahayanya tentunya dengan dua jenis sebelumnya, adalah bullying verbal. Penindasan jenis ini adalah penindasan yang sering dilakukan. Hal ini dapat berupa julukan nama, fitnah, kritik, kejam, penghinaan, dan pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual lainnya. Selain itu, penindasan verbal dapat berupa perampasan uang jajan atau barang-barang, telepon yang kasar, serta perlakuan lainnya.
Tentu saja penindasan jenis ini juga berbahaya bagi siswa karena dapat menambah beban dan mengganggu pikiran mereka. Hadirin yang saya hormati, perlu diketahui bahwa bullying ini memiliki dampak yang sangat membahayakan pribadi siswa dan dapat mengganggu proses belajarnya. Dampak bagi para korban diantaranya adalah korban dapat menjadi pribadi yang lebih pendiam, mengasingkan diri, merasa ketakutan dan kesakitan. Para korban bisa saja tidak masuk sekolah berhari-hari dan tentunya hal tersebut dapat merusak reputasi sebagai siswa di sekolah. Dampak yang paling parah bagi seorang korban adalah mereka menjadikan pembulian tersebut sebagai motivasinya untuk membalas dendam dan melakukan bullying kembali pada orang lain. Ini tentunya akan menghasilkan korban baru. Selanjutnya, dampak bagi para pembuli adalah timbulnya perasaan bersalah dan menyesal. Mereka akan mendapat akibatnya serta hukuman yang setimpal, entah itu hukuman dari sekolah atau mendapat sanksi sosial berupa kehilangan teman dan dicap sebagai pembawa hal buruk pada orang lain. Hadirin yang saya cintai, untuk itu marilah kita menjauhi perbuatan tersebut. Sebagai sesama siswa, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk tidak mendekati perilaku bullying, apalagi sampai melakukannya. Untuk yang pernah dan sedang melakukan hal itu secara diam-diam, saya harap teman-teman berhenti melakukannya karena hal itu dapat membahayakan teman-teman sekalian. Bullying adalah perilaku yang tidak memiliki manfaat sama sekali untuk siapapun. Marilah kita semua mulai menghapus sifat iri dengki pada orang lain dan mulailah bersaing secara sehat. Selain itu, jika kalian memiliki masalah, segeralah bicarakan pada pihak sekolah atau ceritalah kepada teman-teman agar kalian tidak menanggung masalah tersebut sendirian. Ingat, harus saling peduli dengan teman dan menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari bullying. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata sewaktu saya berbicara, mohon dimaafkan dan silahkan ambil positifnya saja. Akhir kata, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.